Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya Vicky Vidayanti, salah satu dosen dari Departemen Biologi Fakultas MIPA Universitas Brawijaya, angkatan 2019. Izinkan pada kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan bagian pengajaran di salah satu mata kuliah di Departemen Biologi. Salah satu mata kuliah yang saya ajar di Departemen Biologi adalah mata kuliah Ekologi Komputasi. Dan deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini menjelaskan mengenai ekologi komputasi dengan pendekatan pengalaman belajar melalui problem based learning, struktur, tipe, analisis, dan komputasi data. Selain itu, ada kecenderungan baru di bidang ekologi di mana ada pemodelan dan juga simulasi yang salah satu aplikasinya adalah mengatasi keterbatasan dari objek uji tersebut, kemudian bahan, lokasi, dan resiko bagi pelaku penelitian. Selain itu, penggunaan komputer yang saat ini sedang masif sangat membantu dalam pengelolaan data dalam jumlah yang sangat besar dengan menggabungkan komputasi dan juga manajemen basis data. Sedangkan capaian mata kuliah untuk mata kuliah ekologi komputasi ini ada 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis dan juga pengembangan aplikasinya tentang aspek-aspek ekologi, komputasi, khususnya prinsip-prinsip pengolahan data ekologi berbasis teknologi informasi dengan pendekatan pengalaman belajar melalui problem based learning, struktur tipe, analisis, dan komputasi data. Capaian kedua, mahasiswa terampil menentukan, melakukan, menerapkan, dan mengembangkan analisis komputasi yang sesuai terkait data-data hasil penelitian di bidang ekologi secara khusus dan biologi secara umum, termasuk analisis data, pemodelan, dan simulasi yang pada saat ini menjadi kecenderungan baru di bidang ekologi. Salah satu aplikasinya adalah untuk mengatasi keterbatasan objek uji, bahan, lokasi, dan resiko bagi pelaku penelitian. Sedangkan yang ketiga, mahasiswa memiliki keterampilan untuk menggunakan komputer dalam pengelolaan data dalam jumlah yang sangat besar dengan menggabungkan komputasi dan manajemen basis data, serta mampu menguasai beberapa tools atau cara yang sering digunakan dalam komputasi ekologi. Dan pada tahapan berikutnya, mahasiswa mampu mendesain tools sesuai dengan keperluan analisisnya. Dan yang terakhir, mahasiswa memiliki keterampilan mencari, membaca, membuat resume, berbagi, mendiskusikan beberapa informasi terkait perkembangan ekologi komputasi dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, baik secara mandiri maupun kelompok. Mata kuliah ekologi komputasi ini ditawarkan di semester genap. Dan persyarat untuk mengambil mata kuliah ekologi komputasi ini, mahasiswa sebelumnya harus sudah mengambil mata kuliah rancangan penelitian biologi atau Biological Research Design yang diambil pada semester 4. Oleh karena itu, mahasiswa yang mengambil mata kuliah ekologi komputasi ini umumnya adalah mahasiswa semester 6, 8, dan seterusnya. Dan jumlah SKS pada mata kuliah ini adalah 3 SKS yang terdiri atas 1 SKS kuliah dan 2 SKS praktikum. Kemudian ada beberapa materi yang disampaikan dalam satu semester pada mata kuliah ekologi komputasi. Pertama, karakter data penelitian biologi, pengelolaan dan analisis data biologi. Kedua, pemilihan dan penentuan uji statistik dalam percobaan dan observasi fenomena biologi. Antara lain, uji komparasi 2 sampel atau lebih dan korelasi baik bersifat univariate maupun multivariate berupa uji parametrik maupun non-parametrik. Yang ketiga, pemodelan sederhana dan analisis multivariate dalam ekologi dan simulasinya, yaitu antara lain PCA, CCA, Bplot, cluster, diversity test, dan individual. Kemudian yang keempat adalah remote sensing dan aplikasinya dalam bidang biologi. Dan kelima, pengenalan tentang peta, kemudian GIS, prasyarat belajar GIS, sumber data GIS, dan penanganan berbagai tipe data GIS. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan dan pengelolaan data GIS, analisis GIS, serta penggunaan berbagai tools dalam GIS terutama untuk pemetaan data biologi. Serta yang terakhir adalah penyajian data hasil analisis GIS itu sendiri. Dan dalam mata kuliah ekologi komputasi ini ada 3 metode pembelajaran yang kami adopsi.
Yang pertama, ceramah. Jadi kami memberikan ceramah langsung di depan kelas. Dan yang kedua adalah diskusi, di mana diskusi ini tidak hanya dalam kuliah saja, tapi juga praktikum. Dan yang terakhir adalah praktikum itu sendiri, dengan porsi yang jauh lebih besar atau 2 kali lipat dari porsi kuliah. Sedangkan media pembelajaran yang kami adopsi yaitu ada 2, yang pertama perangkat lunak, kedua perangkat keras. Perangkat lunak di sini kami menggunakan Microsoft Office yang terdiri atas Word, kemudian PowerPoint dan juga Excel. Dan juga kami menggunakan software PAS, SPSS, Zoom, Google Meet, Drone yang disediakan oleh Universitas Brawijaya, QGIS, dan juga aplikasi WhatsApp. Dan perangkat kerasnya kami menggunakan laptop dan LCD. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini materi yang akan kita bahas adalah kalau materi secara umum yaitu tentang pengenalan peta, GIS, prasyarat belajar GIS, kemudian sumber-sumber data dan penanganan berbagai tipe data GIS. Tapi judul yang tertera ini hanya sebagian kecil dari topik yang sudah ada di LPS-nya teman-teman. Jadi ini adalah tentang pengenalan untuk sistem informasi geografi itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk ke GIS-nya, maka adik-adik perlu mengetahui bahwa apa saja sih yang ada di GIS, materi dasar apa yang perlu kita ketahui tentang GIS. Nah, materi yang perlu kita ketahui tentang GIS yang pertama itu adalah map projection. Jadi map projection ini sebenarnya ada 3, jadi ada 3 projection yang kita adopsi dalam sistem informasi geografi. Jadi ada yang cylindrical projection seperti ini, kemudian ada yang canonical dan juga planar. Indonesia itu seperti apa, Amerika itu bagaimana dan lain sebagainya. Nah, tapi yang kita banyak adopsi untuk sistem informasi geografi ini adalah yang A ini. Jadi yang B itu tidak kita adopsi, apalagi yang C gitu. Jadi karena yang A ini sekarang sudah bisa menggambarkan semua bentuk muka bumi walaupun dalam ukuran yang tidak ideal, gitu ya. Nah, kan kita kadang tahunya bagaimana kok tidak ideal. Mungkin kalau saya dulu pada saat kecil tahunya ya negara terluas Indonesia kan termasuk negara yang paling luas ya. Tapi kalau di peta itu kok kayaknya luasan Amerika, padahal kan hampir sama toh. Ternyata itu adalah ilusi. Jadi karena kita mengadopsi projection yang A ini. Sebenarnya kalau mungkin teman-teman lihat di sosial media sudah ada informasi tersebut. Lengkapnya cylindrical projection itu adalah seperti ini adik-adik. Setelah kita mengetahui projection gitu ya, karena kita nanti yang dipakai di GIS adalah hanya yang pertama saja, maka teman-teman di sini harus mengetahui juga tentang koordinat reference system atau CRS. Nah, bagaimana CRS ini kok berperan di dalam GIS? Jadi CRS ini adalah menentukan satu lokasi di mana lokasi itu tepatnya berada. Jadi kita akan kalau semisal dikasih peta buta saja, maka kita tidak akan tahu. Kalau mau contohnya saja ke Indonesia begitu ya, Indonesia itu letaknya di mana kita tidak akan tahu. Kemudian Amerika di mana kita tidak akan tahu begitu ya. Nah, ini tuh juga hasil dari si projection itu sendiri, gitu adik-adik. Nah, kemudian untuk pembagian CRS ini sangat bermacam-macam. Jadi kalau yang kita adopsi nanti adalah yang ini. Ini nanti akan, kalau gambar ini merupakan angular conformity yang adik-adik akan adik-adik adopsi ketika adik-adik menggunakan GIS. Nah, kalau yang ini kita tidak akan mengadopsi yang ini gitu. Karena hampir semuanya baik peta dasar dari Esri, kemudian Google Earth itu lebih mengadopsi yang ini gitu. Jadi kalau bedanya apa? Bedanya hanya di sudut di sininya saja adik-adik.
Nah, kalau equal itu semua lokasi itu sifatnya sama. Jadi perbedaannya nanti antar kotaknya ini hanya bentuknya kotak. Kalau ini kan ada yang bentuknya persegi panjang. Nah, kemudian bagaimana sih CRS itu kok bisa yang ada yang namanya CRS gitu ya. Nah, CRS itu tercipta karena di sini ada garis-garis yang namanya latitude dan juga longitude. Kalau latitude itu bahasa Indonesianya apa tadi? Bintang. Tadi benar apa? Bintang. Karena dia membagi utara dan selatan. Kemudian kalau longitude kebalikannya ya. Nah, pasti adik juga masih sering bingung antara longitude dan latitude. Nah, ditunjukkan dengan dua angka yang berbeda yang dipisahkan oleh koma. Jadi yang satu itu menunjukkan latitude, yang satunya menunjukkan longitude. Nah, kemudian angkanya itu mendeskripsikan apa? Jadi ada 3 model yang bisa adik-adik adaptasi untuk CRS ini. Yang pertama degree decimal. Jadi misal 17 derajat, 19 gitu ya. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian ada degree minute. Jadi ada derajatnya, kemudian ada menitnya, karena setiap lokasi itu setidaknya akan memiliki perbedaan waktu. Semisal beda 1 derajat saja. Semisal saya di Malang gitu dengan saya di Banyuwangi. Kelihatannya kan sama-sama jam 5 begitu ya. Tapi kalau di Malang jam 5 itu ya masih terang gitu. Sedangkan di Banyuwangi jam 5 itu ya sudah ini jam 5 sore ya, sudah mau maghrib kan. PM yang berbeda ya. Kalau nggak salah ada lebih dari 60 utara dan juga ada 60 selatan. Jadi lebih dari 60 untuk UPM-nya. Dan ini adalah salah satu contoh UPM. Misal saya ambil daerah di bagian ini bagian daerah sini, daerah India, Nepal dan lain sebagainya. Ternyata dia memiliki UPM yang berbeda antar lokasi. Jadi itu lebih spesifik lagi. Nah, kalau lokasinya adik-adik yang sudah nantinya adik-adik kerjakan sudah spesifik tempatnya, maka saran saya kita harus memasukkan UPM-nya. Kalau memang belum spesifik, kita bisa pakai UGS 84 saja. Nah, kemudian kita masuk ke pengertian GIS. GIS sendiri seperti yang adik-adik ketahui bahwa ini adalah suatu sistem yang digunakan yang bisa merepresentasikan tampakan geografi, jadi geospasial itu sendiri. Kemudian di situ juga selain petanya, apa yang ada di situ adalah informasi lain, semisal lokasi suatu wisata dan lain sebagainya, sehingga tidak hanya sekedar peta. Gitu. Nah, kenapa apa bedanya GIS dengan peta biasa? Nah, GIS ini kita bangun melalui komputer. Gitu. Jadi kita harus menganalisis datanya, kemudian memanipulasi. Maksudnya memanipulasi itu bukan dalam artian yang negatif. Jadi memanipulasi data dalam artian ketika data ini salah, maka kita harus mengkonfirmasinya. Kemudian baru kalau misal tidak hanya berhenti sampai di situ. Jadi sedangkan data untuk GIS sendiri di sini ada 2 tipe data. Yang pertama itu vektor, yang kedua itu raster. Nah, ini merupakan contoh dari vektor. Jadi kalau vektor itu ada point, kemudian ada line atau garis dan juga ada area. Nah, sedangkan kalau raster sendiri itu berupa gambar. Ketika kita zoom in, dia akan mengalami ada yang namanya pixel-pixel. Sama halnya ketika kita kalau kita cetak foto, kita tidak akan tahu pixelnya berapa ya.
Tapi kalau misal kita punya soft copy-nya, ketika kita zoom in pasti ada kotak-kotak. Nah, itu adalah termasuk data raster. Nah, kemudian adik-adik, bagaimana kita bisa mendapatkan data berupa poin, kemudian line, area, dan lain sebagainya. Nah, data-data ini sebenarnya sudah tersedia, ada yang tersedia, ada yang harus kita buat sendiri. Nah, bagaimana kita membuatnya? Yang pertama, kalau poin itu kita bisa pakai mapping dengan GPS, kemudian kalau line kita juga bisa jalan pakai GPS, juga bisa pakai Google Earth, juga bisa, kemudian area pun juga sama. Sedangkan kalau raster kita mulai dari mana? Nah, raster itu kan salah satunya adalah gambaran. Nah, gambar itu bisa peta, kemudian peta yang di scan itu juga termasuk raster, peta yang sudah jadi juga termasuk raster. Nah, selain itu data raster apa saja? Nah, data raster itu adalah satellite image. Nah, satellite image itu adik-adik bisa peroleh. Yang pertama, ini contohnya adalah satellite image yang ini adalah ada tiga image yang dihasilkan oleh dua satelit berbeda. Jadi ini adalah Pleiades, sedangkan ini adalah Sentinel. Menunjukkan peta dasar terlebih dahulu. Ini saya menggunakan S3. Jadi kalau adik-adik mau menambahkan S3 atau map-map yang lain, itu tinggal masukkan pluginnya saja adik-adik, pakai new connection, kemudian URL-nya yang dimasukkan. Jadi setiap kalau S3 itu alamatnya beda, kemudian kalau map OpenStreet juga alamatnya beda. Ya, new connection, nah ini connection-nya, ini yang kita masukkan URL-nya. Nah, ini didapatkannya dari ArcGIS Online. Nah, kalau kita katakanlah kita mau menandai suatu area. Nah, kalau semisal kita mau create vektor, maka yang kita lakukan pertama di sini adalah di sini ada new set file layer. Kita pilih. Nah, di sini kita harus menamakan nama filenya terlebih dahulu. Kita namakan pantai di Belitung gitu ya, karena ini maksudnya ke Pulau Belitung. Nah, kemudian kita pilih. Nah, karena itu pantai, maka kita bisa pilih yang poin, karena kita hanya menunjukkan lokasinya saja. Nah, kemudian di sini adik-adik tinggal membuat nama, misal nama pantai atau lokasi gitu ya. Kemudian ini teks, kemudian kita oke. Yes. Sini kita sudah bisa mulai mengerjakan lokasi pantai. Tapi sebelum kita mengerjakan, kita harus mengaktifkan Google Editing-nya. Setelah Google Editing aktif, kemudian kita klik yang namanya Add Point Feature. Jadi di sini kita akan add lokasinya. Di sini sudah ada, kita namakan lokasi kartu. Nah, ID-nya itu hanya bisa angka, tidak boleh selain itu. Kemudian kita mau lanjut misal sini 2 dan oke dan lain sebagainya. Nah, saya minta volunteer 1 orang saja untuk, kalau ini kan sudah titik, nah kita coba yang polygon. Ada yang mau coba? Mbak Vina? Kenapa Mbak Vina? Ini aja pakai laptop saya aja. Kita mau buat, kalau sudah selesai, mohon maaf adik-adik, kita simpan dulu. Nah, ini sudah selesai. Nah, kemudian Mbak Vina silakan membuat satu lagi, tapi yang polygon. Itu aja Mbak Vina. Jelas. Ya, itu tidak boleh pakai spasi ya. Jadi tidak boleh, penamaan tidak boleh pakai spasi. Dan itu hanya terbatas jumlah hurufnya. Mohon maaf saya lupa menyimpulkan. Kemudian ada yang kurang Mbak Vina. Mungkin.
coba. Geometri type-nya. Oke. Kemudian terserah Bina. Ini berapa ya? Nah, nanti kan agak pinggir. Nah, kalau misalnya lokasi sudah selesai, kita harus rubrik seperti ini ya. Nah, sudah selesai. Kita harus namakan dulu Mbak Vina. Kita harus lokasi 1. Kemudian kita oke. Nah, sudah selesai, sudah disebut 1, baru kita bisa lanjut ke lokasi kedua. Oke. Baik, terima kasih itu untuk sampai bahwa kami menggunakan aplikasi WhatsApp untuk melakukan komunikasi dan interaksi secara asinkron. Nah, ini contoh dari interaksi kami secara asinkron. Di sini ada permintaan dari saya untuk melakukan perbaikan atau updating data titik tentang pertambangan begitu untuk beberapa kelompok. Di sini kami meminta untuk mahasiswa melakukan perbaikan karena ketika satu kelompok melakukan kesalahan maka akan berdampak ke kelompok lainnya karena kami di sini menggunakan data kelas. Selain menyampaikan materi secara langsung, kami juga menggunakan LMS yang dimiliki dan dikembangkan oleh Universitas Brawijaya, yaitu BRUN. Nah, di sini kami mengunggah materi yang akan kami sampaikan atau tim pengajar sampaikan sebelum kuliah itu dimulai. Jadi besar harapan kami kepada para mahasiswa agar mahasiswa bisa mengakses materi secara mandiri sebelum perkuliahan, saat perkuliahan, dan setelah perkuliahan. Dan ini adalah salah satu contoh materi yang kami unggah. Di sini contohnya ada materi tentang uji normalitas data dan contoh dari uji normalitas data. Nah, selain itu, selain tempat kami mengunggah materi, di BRUN sendiri juga tempat kami memberikan penugasan atau melakukan assessment kepada para mahasiswa. Untuk assessment sendiri atau penilaian ekologi komputasi terdiri atas UTS UAS dan juga tugas praktikum, di mana setiap UTS UAS dan tugas praktikum ini dibedakan menjadi beberapa materi atau beberapa penugasan dengan pembobotan masing-masing mulai dari 7,5% hingga 17,5% untuk setiap asesmennya. Dan ini adalah contoh dari penugasan kepada para mahasiswa. Ini contoh dari penugasannya. Di sini kami meminta para mahasiswa untuk mendownload atau mengunduh Google Earth Pro dan juga QGIS. Setelah di-download, kami meminta para mahasiswa untuk menginstal Google Earth Pro dan QGIS di laptop masing-masing. Nah, ini juga menjadikan penilaian kami kepada para mahasiswa, apakah mahasiswa tersebut mengumpulkan tugas atau tidak. Karena dua aplikasi ini selanjutnya akan kami gunakan untuk pembelajaran sistem informasi geografi selama setengah semester ke depan. Nah, ini adalah contoh tugasnya, sedangkan untuk contoh dari UTS dan UAS ada sebagai berikut. Ini adalah contoh dari UTS, di mana sudah dijelaskan di sini secara rinci untuk instruksinya kepada para mahasiswa, dan ini contoh dari UAS. Nah, untuk UAS kami juga memberikan instruksi secara terinci kepada mahasiswa apa yang harus mereka lakukan dan formatnya seperti apa. Nah, sehingga di sini kami bisa merekam tugas mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ekologi komputasi.